Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutiara Mayang Segara dengan NPM 2110100023 akan membuat video untuk UAS perencanaan eksperimen dengan soal nomor 640. Tahanan pada wafer silikon dipengaruhi oleh beberapa faktor. Hasil percobaan 2/4 faktorial yang dilakukan selama langkah pemrosesan kritis ditunjukkan pada tabel. Bisa dilihat pada tabel P610. Untuk mengerjakannya, kita akan menggunakan Minitab. Langkah pertama, buat desain faktorial dari 2/4 dengan 2 blok menggunakan Minitab. Lalu klik menu Start, submenu DOE, Factorial, Create Factorial Design. Lalu kita akan masuk ke Type of Design. Di sana kita akan memilih Two Level Factorial atau Default Generator. Dan untuk Number of Factors kita akan memilih angka 4. Lalu menentukan desain. Saya memilih Full Factorial dengan range 16, resolutionnya full. Dan untuk number of replicates for corner points itu 1, number of blocks juga 1. Lalu masuk ke vectors seperti yang dilihat di gambar. Setelah itu kita akan masuk langkah keempat. Kita akan masuk ke option. Untuk fault design, kita akan memilih do not fault dan mencentang store design in worksheet. Lalu OK. Dan yang terakhir itu ada results. Kita memilih summary table, alias table, design table, dan differing relation. Dan untuk content of alias table-nya kita memilih default interaction. Setelah semuanya disetting, ketik OK. Dan ini adalah hasil dari pengolahan data di bagian session window atau output pane. Ada design summary, design table. Lalu kita akan melanjutkan membuat worksheet Minitab. Dan ini adalah hasil create factorial design yang akan juga ditampilkan di worksheet Minitab seperti digambar di bawah. Selanjutnya kita akan memasukkan nilai resistivity di worksheet Minitab di C9. Itu ada 1,92, 11,28, 1,09 dan seterusnya. Selanjutnya kita akan menekan menu Start, submenu DOE, Factorial, lalu Analyze Factorial Design. Setelahnya kita akan masuk ke Terms. Di situ kita akan memilih Available Terms-nya AA dan Selected Terms-nya juga AA. Sebelumnya di Include Terms, kita akan memilih nomor 1, lalu OK. Selanjutnya masuk ke Graphics-nya. Di sini kita memilih grafik Pareto. Dan untuk residual for plot-nya itu regular. Dan ini akan ditentukan dalam 4-in-1. Lalu ketik OK. Selanjutnya masuk ke Result. Di sini kita akan memilih Expanded Tables untuk Factorial Design. Lalu OK. Dan untuk Storage, kita akan memilih Fits dan Residual.
Dan ini adalah hasil dari resistivity. Ada correct coefficient, model summary, regression equation in uncoded unit, analysis of variance, dan yang terakhir alias structure. Dan ini adalah normal plot dari standardized effect-nya, dan juga ada Pareto chart of the standardized effect. Ini adalah residual plots for resistivity. Selanjutnya, untuk melihat main effects plot dan interaksi antar faktor, kita akan memilih menu Start, submenu DOE, Factorial, lalu Analyze Factorial Plots. Untuk Factorial Plots, di respons tentu sudah kita akan memilih resistivity, tapi untuk selected-nya kita memilih A. Dan terms to display-nya adalah all terms. Dan ini hasilnya. Ada main effects plot for resistivity dan interaction plot for resistivity. Selanjutnya untuk melihat Q-plot, klik menu Start, submenu DOE, Factorial, Analyze Q-plots. Dan untuk Q-plotnya sendiri kita akan memilih Philip means dan selectednya itu AA. Dan inilah Q-plots atau Philip means for resistivity-nya. Untuk pertanyaan di soal, memperkirakan efek faktor plot estimasi efek pada plot probabilitas normal dan pilih model-model sementara. Model sementaranya ini adalah normal plot of the standardized effects, seperti yang kita coba tadi. Dan untuk pertanyaan kedua, sesuaikan model yang diidentifikasi pada bagian A dan analisis residualnya. Apakah ada indikasi ketidakcukupan model? Seperti yang kita lihat di Analysis of Variance, plot probabilitas normal residual tidak memuaskan. Plot residual ini versus prediksi, residual versus faktor A, dan residual versus faktor B berbentuk corong yang mengidentifikasikan varians yang tidak konstan. Nilai F modelnya sendiri sebesar 23,35 mengimplikasikan bahwa model tersebut tidak signifikan. Ada kemungkinan 0,00% bahwa nilai F model sebesar ini dapat terjadi karena adanya noise. Sedangkan untuk nilai probabilitasnya sendiri lebih kecil dari nilai F model, yang mana itu lebih besar dari 0,0500 atau 0,05%, yang menunjukkan istilah model signifikan. Dalam hal ini, AB adalah istilah model yang tidak signifikan. Dan untuk pertanyaan ketiga, ulangi analisis dari bagian A dan B dengan menggunakan Y sebagai variabel respon. Apakah ada indikasi bahwa transformasi telah berguna? Seperti yang kita lihat, di sini ada main effects plot for resistivity dan interaction plot for resistivity. Dan ini Q-plotnya. Dan pertanyaan terakhir, sesuaikan model dengan variabel kode yang dapat digunakan untuk memprediksi resistivitasnya. Di regression equation in uncoded units, resistivity itu 4,681 ditambah 3,161A dikurang 1,502B kurang 0,221C dan kurang 0,0079D. Pertanyaan kedua, setelah pertanyaan minitab tadi, jelaskan setiap item atau 7 items yang mengenai aplikasi dari petunjuk dalam melakukan percobaan seperti gambar di bawah. Pertama, pengenalan dan pernyataan masalah. Ini diaplikasikan untuk membantu mahasiswa merumuskan masalah penelitian yang jelas, spesifik, dan relevan dengan bidang studi mereka. Contohnya dalam tugas, mahasiswa diminta untuk merumuskan masalah penelitian terkait pengaruh jenis pupuk terhadap pertumbuhan tanaman, lalu menyusun hipotesis yang akan diuji. Kedua, pemilihan variabel respon.
Ini diaplikasikan untuk melatih mahasiswa untuk memilih variabel yang tepat untuk mengukur hasil eksperimen. Dan contohnya dalam tugas, mahasiswa diminta untuk menentukan variabel respon yang paling relevan untuk mengukur efektivitas suatu metode pembelajaran. Dan yang ketiga ada pemilihan faktor, tingkat, dan rentangnya. Ini diaplikasikan untuk membantu mahasiswa mengidentifikasi faktor-faktor yang perlu dimanipulasi dalam eksperimen dan menentukan tingkat serta rentang yang sesuai. Contohnya dalam tugas, mahasiswa diminta untuk merancang eksperimen dengan memanipulasi suhu inkubasi untuk mengamati pertumbuhan bakteri, lalu menentukan tingkat suhu yang akan diuji. Yang keempat ada pemilihan rancangan eksperimen. Ini diaplikasikan untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan tentang berbagai jenis rancangan eksperimen dan cara memilih rancangan yang paling sesuai dengan tujuan penelitian. Contohnya dalam tugas, mahasiswa diminta untuk memilih rancangan eksperimen yang paling tepat untuk membandingkan efektivitas 3 jenis obat baru. Yang kelima ada pelaksanaan eksperimen. Ini diaplikasikan untuk melatih mahasiswa untuk melaksanakan eksperimen secara sistematis dan terkendali, termasuk dalam hal persiapan alat dan bahan, pengumpulan data, dan pengendalian variabel pengganggu. Dan contohnya dalam tugas, mahasiswa diminta untuk membuat laporan tertulis mengenai prosedur eksperimen yang telah mereka lakukan. Keenam, ada analisis statistik data. Ini diaplikasikan untuk membekali mahasiswa dengan keterampilan dalam memilih dan menggunakan teknik analisis statistik yang sesuai untuk menguji hipotesis dan menarik kesimpulan. Contohnya dalam tugas, mahasiswa diminta untuk menganalisis data hasil eksperimen menggunakan software statistik seperti SPSS atau R. Dan yang terakhir, kesimpulan dan rekomendasi. Ini diaplikasikan untuk melatih mahasiswa untuk menyusun kesimpulan yang jelas dan logis berdasarkan hasil analisis data, serta memberikan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya. Contohnya sendiri dalam tugas yaitu mahasiswa diminta untuk menulis laporan akhir yang berisi kesimpulan dan rekomendasi berdasarkan hasil penelitian mereka. Sekian video untuk UAS perencanaan eksperimen saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.